Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 5 saham yang menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG, hari ini closingnya ditutup positif, naik 0,06%, di mana masih on track ya teman-teman untuk menuju ke area resistennya di kisaran 6.856. Hari ini berhasil mencetak area low di 6.800, yang artinya 6.800 ini bisa kita gunakan sebagai area support dari 6.800 sampai 6.787. Untuk area resisten ada di 6.856, yang artinya kalau pada perdagangan menantang mampu di breakout, ada potensi untuk kembali menguat bagi IHSG. Pergerakan sekarang memang masih ada di range ya teman-teman, baik itu di 6787 sampai 6856. Kalau kita lihat data di rti.co.id, pergerakan hari ini cukup mix ya teman-teman. Dimana di awal sesi sempat naik, lalu sempat mengalami penurunan, sideways di bawah, naik, turun lagi, naik, dan akhirnya ditutup positif tipis 0,055% atau 0,056. Dimana closingnya 6824, tapi yang sangat menarik hari ini adalah transaksi sangat-sangat sepi ya teman-teman. Biasanya sekitar 10 T aja tuh udah sepi. Tapi hari ini hanya 8,3 T, artinya memang secara value transaksi IHSG sangat-sangat sepi, di mana saham naik ada 285 dan saham yang turun ada 218. Hari ini asing masih net sell ya teman-teman, 97,45 miliar, jadi masih belum berhenti sepanjang bulan Desember asing terus-menerus net sell. Dan bisa kita lihat IHSG memang seperti kehilangan tenaga ya teman-teman, makin hari transaksi makin kecil, pergerakan juga tidak terlalu signifikan. Dan untuk saham pertama yang akan kita coba bahas hari ini adalah ISAT. Saham ISAT hari ini naik cukup baik ya teman-teman, naik 5,26% dengan area high di 6.100. Bisa kita tandain di sini bahwa area resistennya ada di kisaran 6.050. Jadi sebenarnya pergerakan ISAT sudah sangat-sangat baik, di mana dia mencoba breakout dari resistennya dan mencoba untuk mengalami kenaikan lanjutan, tapi tertahan di area 6.050. Untuk area support daily-nya, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini di kisaran 5.900 sampai area 5.800 ya teman-teman. Bisa digunakan sebagai area support kalau misalnya pada perdagangan mendatang ISAT mengalami koreksi. Kalau bisa tertahan di 5.800 atau misalnya sampai semaksimalnya 5.700, maka ISAT ini sebenarnya berpotensi membuat inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder-nya yang udah jadi, lalu sekarang potensinya menjadi head karena ada gagal breakout dari 6.050, dan yang di sebelah kanan jika ternyata koreksi dan mampu tertahan di 5.800 atau maksimal 5.700, maka menjadi right shoulder ya teman-teman. Dan untuk potensi kenaikannya bisa kita lihat ada potensi untuk kembali melakukan tes kepada area resisten yang ada di atas, di mana resisten ataupun target terdekat daripada kenaikan ISAT itu ada di 6850 dan untuk resistennya ada di 6975. Jadi silahkan teman-teman pantau 5.800, 5.700 menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham ISAT. Dan kalau kita gunakan time frame yang lebih besar, sebenarnya bisa kita lihat bahwa memang
area support yang ada di kisaran area 5.550 sampai kisaran area 5.200 memang merupakan area support yang cukup valid ya teman-teman. Sempat satu kali tertahan, lalu dua kali, dan kalau misalnya pada perdagangan mendatang ketika koreksi mampu bertahan di atas 5.200, maka bisa kita lihat bahwa area 5.200 adalah area yang sangat kuat untuk saham ISAT. Jadi silakan teman-teman pantau 5.700 5.800 sebagai kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke 6.850. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah XL, PT XL Axiata Tbk. Salah satu saham yang juga pergerakannya cukup membuat kita pusing ya teman-teman, karena terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dari area high-nya di sini kita tandain kurang lebih 3.800-an, 3.380. Setelah menyentuh area 3380, kemudian secara konsisten membentuk area low ya teman-teman. Dan sekarang pergerakannya cukup baik karena bisa kita lihat ada potensi untuk tertahan di area support yang cukup kuat. Kenapa disebut cukup kuat? Karena sudah ada beberapa kali pada saat mengalami koreksi itu mampu tertahan di area ini ya teman-teman. Di sini kita bisa tandain areanya kurang lebih di kisaran 1970. Jadi dari area 2040 sampai 1970. Dan posisinya sekarang berhasil mantul selama 4 hari terakhir dengan kenaikan 4,48%. Karena candlenya weekly, jadi kita harus tunggu sampai hari Jumat besok untuk bisa melihat apakah memang benar-benar tertahan di atas 1970 atau malah pada perdagangan mendatang di breakdown untuk jebol ke bawah. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya teman-teman, sebenarnya saham XL ini sedang mencoba untuk naik ke atas ya. Bisa kita lihat hari ini doji with volume. Artinya memang market sedang bimbang untuk naik atau kembali turun. Support terdekatnya ada di kisaran area 2080, boleh spare sampai 2070. Kalau misalnya mau buy on breakout, silahkan buy ketika saham ISAT berhasil break dari 2120. Kenapa? Karena kalau kita masuk kembali ke 1 jam, maka kita bisa lihat sebuah pola yang menarik, yaitu cup and handle. Ataupun di sini bisa jadi inverted head and shoulders ya teman-teman. Tidak ada masalah untuk cup and handle ataupun inverted head and shoulders karena target kenaikannya tetap akan menggunakan bagian head ataupun cup-nya. Ini posisinya ada di kanan dan bisa kita lihat bahwa memang volume dari right shoulder-nya itu cukup besar ya teman-teman. Memang posisinya belum breakout, tapi lumayan menarik harusnya jika pada perdagangan mendatang mampu breakout dan mampu melanjutkan kenaikan. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout dari area 2120 dengan target ke 2230. Silahkan dipantau area support yang ada, di mana kita tadi tandain di 2080 sampai 2070. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BNBR, Bakri and Bros. Salah satu saham yang hari ini naik sangat kencang ya teman-teman, sebesar 9,09%. Kenaikannya juga bisa kita lihat bersama didukung dengan volume. Jadi hari ini naik kencang sekali, didukung dengan volume yang juga kencang jika dibanding 2-3 hari terakhir. Untuk area supportnya, kita bisa tandain area supportnya ada di kurang lebih di sini teman-teman. Di kisaran area 69
sampai area 65 ya teman-teman. Setelah sebelumnya memang saham BNBR ini turun sampai area low-nya tuh di 55. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci, bisa kita lihat bahwa memang area 66 dimana kita tandain dari kisaran area 69 sampai area 65, yang artinya 66 ada di antaranya, memang adalah area golden ratio 61,8. Jadi cukup wajar jika kemudian tertahan di area tersebut. Hari ini naik cukup kencang ya teman-teman. Kalau misalnya koreksi ke area 6965 sebenarnya menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Terlihat hampir breakout daripada area trend lainnya, walaupun ternyata closingnya bertepatan dengan area trend line ya teman-teman. Jadi sebenarnya BNBR ini cukup menarik. Kalau misalnya besok lanjut naik, tentu resisten yang akan dikejar kurang lebih di area 77 untuk bisa closing di atas area tersebut. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil sedikit untuk teman-teman yang mau fast trade, sebenarnya di sini kelihatan bahwa saham ini hari ini naik kencang sekali yang didukung dengan volume. Dan ketika turun sebenarnya cenderung nggak ada volume, jadi sebenarnya silahkan dipantau aja di area support yang ada. Misalnya mau spekulasi buy di 70 silahkan aja. Kalau misalnya mau nunggu sampai 65 juga tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan adalah ketika naik hari ini lumayan ada volume. Di sini terlihat ya teman-teman, ada 2 bar volume. Dan ketika turun volumenya santai aja. Jadi silahkan dipantau untuk saham BNBR. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah SAME. Saham SAME bisa kita lihat bersama. Naik kencang sekali 4,52%. Sudah berhasil koreksi dan retest ke area 296-nya. Dan langsung ngegas dikasih doji dan hari ini naik 4,52%. Target kenaikan dari double bottomnya ada potensi lanjut naik ke 378. Dan untuk kenaikan dari inverted head and shoulders-nya harusnya udah selesai. Jadi kita akan hapus untuk inverted head and shoulders-nya. Support terdekat ke 308 teman-teman. Kalau misalnya ke area-area tersebut bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham SAME. Dan bisa dilihat juga bahwa ketika naik volumenya sudah mulai membesar, artinya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Untuk double bottomnya kurang lebih gambarnya seperti ini dengan bottom 1 dan bottom 2 disertai dengan area support. Dimana pada tanggal 20 Desember langsung tuntas dengan low di 292. Jadi SAME ini jelas cukup menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Kalau dia koreksi sampai 308 atau 300 silahkan pantau untuk buy on weakness. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham dari sektor teknologi karya anak bangsa, yaitu Bukalapak. Saham Bukalapak bisa kita lihat hari ini naik 2,33%. Setelah pada perdagangan hari yang lalu, tanggal 21 Desember juga naik 1,57%. Bisa kita lihat bersama teman-teman jika saham Bukalapak itu support kuatnya ada di 250. Karena sejauh ini saham Bukalapak itu belum pernah closing di bawah area 250. Sempat mencetak area low sampai 242 tapi masih bisa closing tepat di 250. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham Bukalapak ini berpotensi membentuk double bottom jika bisa breakout dari area 286. Dan bisa kita lihat yang di kiri adalah bottom yang pertama dan yang di kanan ini adalah bottom yang kedua. Walaupun memang secara volume bisa kita lihat belum ada volume yang berarti ya teman-teman, di mana 2 hari saham Bukalapak mengalami kenaikan.
Tapi kalau bisa breakout dari 286 yang artinya dari area sekarang masih ada potensi naik yang lumayan, artinya bisa ada penguatan ke area-area yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness saham Bukalapak, silahkan pantau aja deket-deket area 250 bisa digunakan sebagai kesempatan buy on weakness. Dengan target terdekat ke 286 serta kalau bisa breakout targetnya berpotensi ke area 300-an. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham disertai dengan IHSG. Yang pertama adalah Indosat, yang kedua Excel, yang ketiga BNBR, yang keempat Same, dan yang kelima adalah Bukalapak. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.